Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, seorang bapak menyaksikan bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Awalnya dia tidak percaya Yesus, bahkan dia seorang ustadz muda katanya. Dia pernah mengajar di pondok pesantren dan akhirnya dia memilih untuk mengikut Isa Al-Masih atau yang dia yakini sebagai Yesus Kristus. Dan saudara Tuhan, alasannya kenapa dia memilih berpindah keyakinan sangat unik sekali. Mari kita melihat videonya. Teman saya yang Ustadz ini bertanya kepada saya, dari mana kamu dapat doa itu? Ya saya cuma menjawab, saya dapat dari Injil. Saya berdoa kepada Isa Al-Masih karena bagi saya ini adalah kebenaran yang hakiki bagi saya. Ini sudah mutlak kebenaran yang sangat benar bagi saya. Jadi saya sudah tidak meragukan lagi. Akhirnya teman saya ini yang Ustadz, dia juga mau belajar kepada saya. Saya sampaikan juga kepada dia. Ya, sampai sekarang ya dia juga sudah seiman. Alhamdulillah sudah seiman dengan saya, Pak. Pengurus pesantren hingga menjadi ustadz, saya mengajar di pesantren, bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu, rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar. Karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya akan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Ya memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya eh, kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura. Eh, saya ingin menyampaikan ke kepada sahabat-sahabat saya juga saudara-saudara saya dekat Tantretan Madura laki bini tua muda sopaji tetap merangkul arangkul setuju nah areng areng sareng eh, menciptakan kedamaian menceritakan tentang beberapa eh, tentang pengalaman spiritual saya bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah. Kalau Tuhan yang bekerja, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalanginya. Jikalau Tuhan yang mendudukkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat membuat dia berdiri dari tempat yang dia duduki itu. Lihatlah betapa baik dan betapa hebatnya Tuhan sedang bekerja menjamah orang-orang dari suku-suku yang keras, suku-suku yang menolak kehadiran, menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru dari suku-suku itulah Tuhan mulai bekerja dengan hebat, memenangkan mereka untuk percaya kepadanya, karena memang bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Eh, Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara Muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, Amen. tidak lupa juga eh, saya dari Madura. Eh, saya ingin menyampaikan ke
kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya. Dek ka tantaretan Madura, laki bini, tua muda, sopa aja tetap merangkul, arangkul setuju nah, areng areng sareng eh, menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa eh, tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana dan latar belakang saya adalah Muslim yang fanatik dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun kami itu apa ya istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir eh, dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu saya bertemu dengan seorang teman, ya Saudara, teman muslim juga. sebelum kita lanjut menontonnya, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting, share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih ya, begitu kental lah. Istilahnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil. Ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jikalau saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar karena ya mungkin hal itu juga bisa membawa saya pada hal yang lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca
ya sedikit demi sedikit. Namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu karena pedoman saya kan dari dulu adalah Al-Qur'an seperti itu. Ya, setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal seketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat begitu. Namun ketika itu, keesokan harinya, saya menghampiri teman saya. Saya mengajak diskusi teman saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa. Karena saya kan bertanya di kitab Injil itu, kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa gitu. Jadi teman saya itu bercerita kepada saya, ya memberi istilahnya lah memberi pengertian kepada saya. Namun saya tidak percaya gitu, karena Isa itu hanyalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Sangat tidak masuk akal sama sekali gitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang puas. Saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti isinya di dalam, meskipun saya baca itu, saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari-cari ayat, itu saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang kepada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya, memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya eh, kalau kamu sering membaca ini, nanti Tuhan akan membimbing kamu. Kamu bisa percaya nantinya. Ya, saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab ini lagi. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya. Saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam setengah dua malam itu, jam setengah dua dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu setengah sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan Alkitab itu kepada jidat saya. Saya kaget. Saya terbangun, saya gerah, tubuh saya itu seperti orang baru mandi. Celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu masih ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Saya percaya Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang bapak di video tadi. Dia menyaksikan bagaimana dia berpindah keyakinan, bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus, dan semoga kesaksiannya tadi menjadi berkat bagi kita, membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini saya mau pesankan buat kita, apapun keadaan saudara hari-hari ini, apapun yang diperhadapkan dengan saudara, saudara, mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita tetap
memuliakan Yesus Kristus. Ya, jika saudara sedang bersuka cita, ingat bahwa sumber sukacita saudara adalah Tuhan. Jadi mari kita tetap memuji Tuhan. Dan ketika saudara dalam duka cita, saudara dalam berbagai-bagai kesukaran, diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan, saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Tuhan senantiasa membuka setiap jalan bagi setiap kita yang berseru dan berserah kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita alami, mari kita memuliakan Tuhan, dan mari kita pertaruhkan segala persoalan kita hanya kepada Tuhan. Dan kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.